Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairnisa Azara dengan NPM B1A022180. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata tentang perkawinan campuran. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan, yaitu perkawinan campuran, beda kewarganegaraan semakin umum di era globalisasi, di mana individu dari negara berbeda menjalin hubungan pernikahan. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini membawa tantangan hukum yang kompleks, termasuk perbedaan sistem hukum, kewarganegaraan, dan budaya yang mempengaruhi hak dan kewajiban pasangan, status kewarganegaraan anak, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai syarat-syarat, hak, kewajiban, dan solusi atas permasalahan dalam perkawinan campuran sangat penting. Materi yang akan disampaikan akan membahas mengenai aspek-aspek tersebut untuk membantu pasangan menjalin hubungan yang harmonis dan bahagia. Pengertian perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan beda kewarganegaraan atau perkawinan campuran antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, disebabkan oleh perbedaannya kewarganegaraan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia beragam berdasarkan golongan masyarakat dan daerah. Perkawinan campuran sebelumnya diatur melalui Regeling of the Gemeendehuweliken yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di wilayah Indonesia. Dasar hukum perkawinan campuran menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan campuran pada pasal 57 sebagai perkawinan antara seorang warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA yang tunduk pada hukum yang berbeda. Pasal 59 menegaskan bahwa jika dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selanjutnya ada perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan perubahan signifikan dalam ketentuan usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal untuk laki-laki ditetapkan pada 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun, dengan pertimbangan bahwa perempuan dianggap lebih cepat dewasa. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan ini bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif dari pernikahan dini, seperti masalah kesehatan bagi ibu dan anak, serta mendukung program pemerintah yaitu Keluarga Berencana atau KB. Syarat perkawinan campuran. Syarat perkawinan campuran itu ada dua. Yang pertama adalah syarat material dan syarat formil. Syarat material meliputi aspek pribadi calon mempelai seperti usia minimum, tidak dalam status kawin, tidak memiliki hubungan darah dekat, serta dilakukan tanpa paksaan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang mencakup ketentuan administratif seperti pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang dan izin dari orang tua atau wali jika salah satu pihak belum berusia 21 tahun. Pasangan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dari pasangan perkawinan campuran. Pasangan dalam perkawinan campuran memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti pasangan yang pada umumnya, menurut hukum nasional, agama, dan adat.
Mereka wajib mencatatkan pernikahan di negara tempat berlangsungnya perkawinan dan melaporkan ke perwakilan RI atau KBRI. Setelah kembali ke Indonesia, pencatatan juga harus dilakukan di kantor catatan sipil dalam waktu 30 hari. Tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Permasalahan dan penyelesaian dalam perkawinan campuran. Permasalahan utama dalam perkawinan campuran mencakup status kewarganegaraan anak, hak waris, dan kepemilikan harta bersama, yang bisa berbeda tergantung sistem hukum negara masing-masing. Jika terjadi perceraian, yurisdiksi dan hukum yang berlaku menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengantisipasi konflik, pasangan dapat membuat perjanjian pranikah sesuai pasal 29 KUH Perdata. Mediasi dan arbitrase juga dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa yang fleksibel. Dalam hal terjadi masalah di luar negeri, pasangan dapat meminta bantuan dari kedutaan atau konsulat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan PP Nomor 46 Tahun 2012. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu perkawinan campuran diatur secara lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait usia minimal perkawinan. Dalam pelaksanaannya, pencatatan resmi di negara setempat dan pelaporan ke KBRI sangatlah penting untuk keabsahan hukum. Perjanjian pranikah dan pemahaman atas hukum kedua negara dapat membantu mencegahnya adanya konflik, terutama dalam hal harta, kewarganegaraan anak, dan perceraian. Dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, pasangan dapat melindungi hak-haknya dan menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.